Kah? Dia yang memukulku. Aku dari keluarga Zhang. Aduh! Keluarga Zhang. Aku tidak peduli siapa kamu. Bahkan adik Huodong berani kamu pukul. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Apa kamu yang memonopoli semua tempat hiburan di Chuzhou, Huodong? Dong, itu dia yang memukul adikmu. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Karena kalian bersama maka kalian semua harus bertanggung jawab. 1 juta masing-masing. Atau tinggalkan 1 tangan. Mari mulai denganmu. Warning atau tanganmu. Jangan uang, aku akan memberimu uang. Ya, kami juga akan memberimu uang. Bagaimana dengan kalian berdua? Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak punya 1 juta. Bisakah kamu membiarkanku pergi? Tidak ada uang, tidak apa-apa. Kamu bisa membayar dengan tubuhmu. Tutup mulut kotormu. Kamu pergi duluan. Serahkan ini padaku. Semuanya bersikap baik. Lepaskan dia. Dong kecil. Sepertinya sejak kamu keluar, kamu baik-baik saja. Bos, kamu sudah keluar dari penjara. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bukankah ini kesalahpahaman antara orang kita sendiri? Saudara, apa yang kamu? Berhenti bicara omong kosong. Biarkan semua orang pergi sekarang. Teman bos adalah temanku. Ini semua salah paham. Benar. Kita semua berteman. Maksudmu ketiga orang itu? Kita tidak dekat. Lakukan apapun yang kamu mau dengan mereka. Aku punya urusan, jadi aku pergi. Lupakan uangnya. Patahkan tangan mereka. Tur tempat untukku tinggal. Juga. Ingatlah untuk menjemputku besok ke grup Chunlin. Itukah bos baru kita? Dia sangat muda. Muda dan kaya. Aku ingin tahu apa dia sudah menikah. Berhenti bermimpi, pulanglah dan bercermin. Halo Ibu, tentang pekerjaan Li Jun, aku akan mencari cara aku tutup sekarang. Bos baru terlihat sangat mirip dengan Li Jun. Yang satu ketua grup, yang lainnya mantan narapidana, baru keluar dari penjara. Perbedaan antar orang benar-benar lebih besar dari perbedaan antara manusia dan anjing. Semuanya. Bos baru akan segera tiba. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak perlu banyak bicara. Jangan khawatir, Tuan Liang kami pasti akan mengikuti arahanmu ya Tuan Liang benar. Ini pasti Tuan Li. Shuona, selamat datang Tuan Li. Liang Yong adalah veteran grup, hampir semua eksekutif grup dipromosikan olehnya. Keuntungan grup kuartal lalu meningkat 5% tahun ke tahun. Semua orang di sini telah bekerja keras. Aku memutuskan memberi kalian, kami tidak berani.
Kami tidak berani mengambil pujian. Ini semua berkat Tuan Liang. Kalau tidak, bagaimana grup ini mencapai nilai pasar 10 miliar secepat ini? Benar semuanya. Itu benar, tanpa Tuan Liang tidak akan ada grup Junlin hari ini. Kalian terlalu memuji. Mencapai hasil ini juga tidak lepas dari dukungan semuanya. Batalkan rencana kenaikan gaji ini. Karena ini semua pujian untuk Wakil Presiden Liang. Maka Wakil Presiden Liang mendapat kenaikan gaji 50% sendiri. Semua orang lain, gajinya tetap tidak berubah. Baik Tuan Li, Hanya aku yang mendapat kenaikan gaji. Itu tidak pantas. Semua orang lain juga. Sudah diputuskan, Wakil Presiden Liang, aku serahkan perusahaan padamu. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Tuan Muda, tentang kenaikan gaji Liang Yong sudah dilaksanakan. Apa reaksi Liang Yong? Dia tidak melakukan apa-apa. Setelah rapat, dia hanya diam di kantornya, tidak menemui siapapun. Bagaimana mungkin dia tidak bertindak? Apakah ini mungkin? Jadi dia menungguku di sini. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Tuan Muda. Menembakku dengan senapan. Bodoh sekali. Tuan Muda. Bagaimana ini mungkin? Kau ingin membunuhku hanya dengan kemampuan kecil ini. Tuan Muda, Anda tidak apa-apa. Jika kau terus menyentuhku, aku tidak akan baik-baik saja. Kenapa kau terlambat sekali? Aku sudah menghabiskan banyak uang. Apa gunanya mempekerjakanmu? Aku meremehkan Liang Yong ini. Dia punya nyali dan bertindak cepat. Tuan Muda, karena dia melanggar aturan lebih dulu, aku akan membawa beberapa orang sekarang dan menyingkirkannya. Menyingkirkannya itu mudah. Tapi bagaimana dengan bisnis grup? Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Membiarkannya. Kalau begitu aku mungkin akan memberikan grup Junlin kepadanya. Pergi undang Liang Yong kemari ya. Kualitas yang bagus. Simpan meja ini. Ya, Tuan Muda. Lepaskan aku wakil presiden grup. Siapa yang mengizinkanmu memperlakukanku seperti ini? Percaya atau tidak? Ada apa ini? Liang Yong, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi? Tuanku, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan lagi pula. Aku juga wakil presiden grup. Kamu menyeretku keluar dari kantor dengan paksa. Bagaimana aku bisa? Mengelola grup di masa depan. Jadi, Wakil Presiden Liang benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di sini. Aku? Mana aku tahu apa yang terjadi? Ini kantormu bukan milikku.
Kamu benar. Ini kantorku. Baru saja 2 pembunuh menerobos jendela dengan senjata. Di atap itu juga ada penembak jitu. Tuan Lee, lelucon ini tidak lucu, ini lantai paling atas, menerobos jendela. Spider-Man. Lepaskan aku, apa yang kamu lakukan? Ada yang mati. Kamu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Biarkan aku kembali. Selama serangan tadi, Wakil Presiden Liang mencoba melindungiku. Dan mati bersama pembunuh itu. Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku mati bersama pembunuh itu? Jangan lepaskan. Tolong jangan lepaskan. Kamu akan dipenjara. Pembunuhan? Siapa yang membunuh siapa, Guyan? Kamu juga melihatnya Liang Yong dan pembunuhnya mati bersama. Jangan khawatir, Tuan Liang, grup akan memberikan keluargamu hadiah atas keberanianmu. Dan biaya pemakaman selanjutnya juga akan ditanggung oleh grup. Keberanian apa? Aku tidak menginginkannya. Beristirahatlah dengan tenang, Wakil Presiden Liang. Jangan lepaskan. Tolong jangan lepaskan. Aku mohon Tuan Lee, jangan bunuh aku. Jika bukan kamu, lalu siapa? Itu benar-benar bukan aku, Tuan Lee. Setelah rapat, aku baru saja menelepon orang itu. Bahkan jika dia datang, dia tidak akan secepat ini. Waktu yang ditentukan mengacu pada tampilan emosional Kamu Song menyewa Jidian. Ya, itu Huodong. Aku juga tidak berencana membunuh siapapun. Hanya ingin dia memberimu pelajaran. Lihat kekacauan ini, jadi aku salah paham. Pada Wakil Presiden Liang cepat bangun. Patani Kikim Setuen cepat bangun. Aku kakiku lemas. Tuan Huang, Anda luar biasa. Tuan Huang pihak grup Junlin gagal. Pembunuh kelas S apa sekumpulan pecundang? Grup Cingke Huang Siwei. Ya, Huang Siwei masih tokoh terkemuka di Chuzhou. Dia baru saja membersihkan namanya beberapa tahun terakhir dan mendirikan grup Cingke. Jadi kenapa dia mengirim pembunuh untuk kedua perusahaan kita adalah pesaing? Huang Siwei selalu ingin mengakuisisi grup Junlin untuk membantu nilai pasar grup Cingke menembus 100 miliar, tapi grup Junlin diakuisisi oleh bos Nalan pertama. Bahwa aku akan datang ke grup hari ini, apa kamu memberitahu Huang Siwei? Tuan Lee, aku bersumpah, aku benar-benar tidak tahu. Dia akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah mengungkapkan keberadaanmu. Aku lebih suka sikap memberontakmu yang dulu. Tuan Lee, aku buta sebelumnya. Mulai hari ini, aku adalah anjingmu kamu. Cukup pergi. Tentang grup Cingke, bagaimana menurutmu? Maaf, Tuan Muda. Saya tidak menyangka Huang Siwei bisa begitu tidak tahu aturan. Seharusnya saya mengingatkan Anda lebih awal. Ini bukan salahmu, Huang Siwei itu. Sifat aslinya tidak akan berubah hitam, tetaplah hitam. Dia tidak akan pernah bisa membersihkan dirinya. Kembalilah bekerja. Kakakku juga bekerja di sini. Aku akan pergi menemuinya. Menteri, Anda ingin bertemu saya. Lihatlah sendiri, bisakah Anda memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Keluarga Zhang ingin membatalkan kontrak. Bagaimana ini mungkin? Zhang Chao dan saya jelas telah berdiskusi dengan baik. Apa yang tidak mungkin? Faktanya ada di depan matamu. Biar ku beritahu Bai Wei, jika pesanan ini gagal, itu kerugian hampir 1 juta. Meskipun bagi grup, itu bukan apa-apa. Kamu mungkin harus berkemas dan pergi. Menteri, bagaimana ini bisa disalahkan pada saya? Jika bukan padamu, apakah harus disalahkan padaku? Bukan itu maksudku. Letakkan dokumen itu keluar.
Jangan salahkan aku. Siapa suruh kamu menarik perhatian Zhang Zhao? Tuan Muda Zhang, saya sudah melakukan seperti yang Anda katakan. Bai Wei pasti akan memohon pada Anda. Bagaimana dengan bayaran kerja kerasnya yang kita diskusikan sebelumnya? Jangan khawatir, uang suap yang kujanjikan padamu tak akan kurang sepeser pun. Aku belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Iya, kenapa kau di sini? Kau bahkan berani macam-macam dengan Huodong. Apa kau bosan hidup? Itu cuma salah paham. Ayah, itu sungguh salah paham, dan aku juga bertemu orang penting. Dengan sifatmu orang penting macam apa yang bisa kau temui? Wakis, Huodong harusnya berlut untuk bicara dengannya. Apa kau pikir dia orang penting? Apa kau bicara jujur, kau tak bohong padaku kan? Sungguh, ayah dua temanku ada di sana. Mereka bisa bersaksi, kakaknya Bai Wei, identitasnya pasti tak biasa. Aku cuma tak tahu kenapa dia mau menyembunyikan identitasnya dari Bai Wei. Kau tak tahu apa-apa. Beberapa orang memang suka menyembunyikan identitas mereka, pura-pura lemah untuk mengalahkan yang kuat, nak. Apa kau yakin Bai Wei punya perasaan padamu? Tentu saja, kalau tidak, kenapa dia mau pergi ke KTV bersamaku larut malam? Bagus, reputasi Huodong tak lebih lemah dari Huang Xiwei dulu. Selama kau bisa menikahi Bai Wei, maka keluarga Zhang kita akan sepenuhnya bangkit. Jangan khawatir ayah, ini sudah pasti. Xiao Wei, kamu pulang kerja lebih awal. Li Jun, siapa yang suruh kamu mencariku di sini? Bagaimana kalau rekan kerjaku melihatmu? Lalu kenapa? Aku datang untuk menemuimu. Apa hubungannya dengan rekan kerjamu? Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Kalau orang-orang tahu bahwa aku punya saudara laki-laki yang pernah dipenjara, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Aku akan memikirkan sesuatu tentang pekerjaanmu. Tapi bisakah kamu tidak mendesakku? Xiao Wei, kamu salah paham. Aku hanya ingin tahu, apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu? Aku tidak tahu kamu di lantai berapa, jadi aku menunggumu di bawah. Bantu kamu harus khawatirkan dirimu sendiri dulu. Kecuali ada hal penting, jangan datang ke perusahaanku untuk mencariku. Sepertinya aku melupakan sesuatu. Kenapa dia ada di sini? Xiao Wei di sini. Dong, lihat yang di seberang kita itu. Bukannya dia yang dari KTV kemarin, wanita itu? Gimana kalau kita tangkap dia, biar kamu bisa melampiaskan amarahmu? Kalau mau mati jangan seret aku. Aku bisa keluar dari penjara keempat hidup-hidup karena aku tahu siapa yang tidak boleh diganggu. Kalian sebaiknya buka mata lebar-lebar. Cepat ayo pergi. Jangan ke sini. Aku benar-benar tidak punya uang. Tolong lepaskan aku. Kamu salah paham. Tolong jangan menangis, kamu benar-benar salah paham. Bos, aku cuman kesini mau menyapa.
Adikmu salah paham, lihatlah kekacauan ini. Bos. Kaido kenal Lee Jun. Ya, bos, dan aku satu penjara, kami sangat dekat. Aku mengerti. Lee Jun. Aku baik-baik minta Zhang Chao untuk membantumu cari kerja, tapi kamu malah berkomplot dengan preman untuk menjebak dan memeras Zhang Chao. Aku memeras Zhang Chao, kamu bercanda ya, Preso Prapor. Menyinggung Zhang Chao akan membuatku kehilangan pekerjaan. Kamu senang sekarang, minggir. Bos. Kamu duluan saja. Aku tidak akan mengganggumu. Berhenti di situ. Bos, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Adikmu saja yang terlalu pintar mengarang cerita. Aku tidak bilang aku menyalahkanmu. Kalau aku tidak salah, kamu kesini cari seseorang. Bagaimana kamu tahu? Aku punya teman bernama Liang Yong. Dia memintaku membantunya mengurus seseorang, jadi aku menunggu di sini. Tidak perlu menunggu. Ayo. Akulah orang yang Liang Yong ingin urus. Bos, hati-hati. Sialan kau, Liang Yong, beraninya kau menjebakku. Dongzi, soal yang kita bahas tadi lupakan saja. Tapi jangan khawatir, aku akan tetap membayarmu. Kau jangan bilang kau sudah bertindak. Kenapa bukannya kau memberitahuku orang yang kau suruh aku urus? Adalah Lee Jun, apa kau mencoba membuatku terbunuh? Bahkan kau bukan tandingannya. Bahkan 10 orang sepertiku digabungkan tidak akan punya kesempatan. Jangan main-main dengannya lagi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ingat untuk mentransfer uangnya ke kartuku. Tuan Liang, Guyan memintaku. informasi grup Cingke haruskah aku memberikannya? Apakah Guyan adalah nama yang bisa kau panggil sembarangan? Panggil dia Nonagu. Apa kau masih perlu bertanya padaku tentang hal semacam ini? Cepat dan siapkan infonya, aku sendiri yang akan mengantarkannya ke kantor Nonagu nanti. Luci, aku benar-benar sangat iri padamu. Rumah pernikahanmu ternyata sangat besar. Jika aku bisa tinggal di rumah sebagus ini, aku rela mati tanpa penyesalan. Aku akan menyuruh Zheng Yang memperkenalkanmu pada beberapa teman kaya nanti. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Lee Jun, apakah kamu di sini mencari Luci? Lee Jun, karena kamu sudah keluar dari penjara, cari saja pekerjaan dan jalani hidup yang baik. Jangan ganggu aku lagi. Aku akan segera menikah. Di antara kita, sudah tidak mungkin lagi. Aku dengar. Dengan anak orang kaya itu yang membiusmu, benar kan? Sebelumnya, aku tidak menyadari kamu adalah wanita seperti ini. Tapi sekarang, belum terlambat untuk mengetahuinya. Kamu seorang mantan narapidana, apa hakmu untuk menghakimiku? Lee Jun, aku menyarankanmu untuk tidak memiliki ilusi tentang Luci lagi. Apakah kamu masih berpikir kamu adalah murid terbaik dari Universitas Huaking sekarang? Kamu tidak pantas untuk Luci. Memang aku tidak pantas. Namun, dia yang tidak pantas untukku. Lee Jun, kenapa kamu tidak melihat ke cermin? Bahkan jika kamu ingin menjadi mainan kecilku, kamu tidak memenuhi syarat. Berhenti berpura-pura, Lee Jun. Kamu berusaha sangat keras untuk menemukan Luci. Bukankah karena kamu ingin dia kembali? Berhentilah bermimpi. Berusaha keras untuk menemukannya. Kalian berdua benar-benar suka berhayal, minggir, aku mau pulang. Pulang, Lee Jun. Apakah kamu tahu tempat apa ini villa termurah di sini? Harganya mulai 10 juta. Kamu bahkan tidak mampu membeli toilet.
Aku terlalu malas membuang kata-kata denganmu. Bagaimana Ki? Apakah kamu puas dengan rumah pernikahan ini? Kamu sebenarnya masih hidup. Apa? Aku keluar dari penjara hidup-hidup kau terkejut. Kenapa aku harus terkejut? Tapi kau tidak mati di penjara, sayang sekali. Sayang, aku sudah putus dengannya. Aku hanya mencintaimu sekarang, tapi dia masih terus menggangguku. Li Jun Lucky dan aku. akan segera menikah. Aku peringatkan kau, sebaiknya kau jauhi dia, atau aku akan mengirimmu kembali ke penjara untuk beberapa tahun lagi. Dasar manis, baguslah kudoakan kalian berdua, panjang umur dan bahagia bersama. Sayang, lupakan saja hidupnya tidak berharga. Kita tidak perlu menurunkan level kita ke levelnya. Ayo pergi. Aku akan melepaskanmu hari ini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Apakah dia benar-benar tinggal di sini? Bagaimana mungkin? Li Jun sepupumu dengan baik hati mencarikan pekerjaan untukmu. Beginikah caramu membalasnya? Paman, dengarkan aku, biar aku jelaskan. Sudah kuduga. Itu palsu. Mantan narapidana yang baru keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa mampu membeli villa? Dasar bocah, setelah betapa baiknya bibimu dan aku padamu, beginikah caramu membalas kami? Apa yang sedang kamu lakukan jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dengan baik. Gara-gara keponakan ini, pekerjaan putri kita hampir hilang, dan kamu masih membelanya. Zhang Chao adalah mitra dari grup Junlin. Beraninya kamu memerasnya, kamu pasti sudah makan. Jantung beruang dan empedu macan tutul. Jika Xiao Wei tidak melindungimu, dia bisa saja berurusan denganmu dengan mudah. Xiaojun, kamu masih muda. Bibi tahu kamu hanya mengambil jalan yang salah untuk sesaat. Bibi, aku memang kenal Huodong, tapi urusannya dengan Zhang Chao tidak ada hubungannya denganku. Dan Zhang Chao itu jelas punya niat buruk terhadap Xiao Wei. Di masa depan, biarkan Xiao Wei kurangi interaksi dengannya. Bahkan jika dia punya niat buruk, terus kenapa Zhang Chao adalah pewaris dari grup Zhang? Jika dia bisa bersama dengan Xiao Wei, itu akan menjadi hal yang hebat untuk keluarga kita. Xiao Wei, apa kamu juga berpikir begitu? Urusanku bukan urusanmu. Zhang Chao tidak seburuk itu seperti yang kamu katakan. Kamu sangat bodoh, tidak ada harapan. Kamu hanya seorang mantan narapidana yang baru saja keluar. Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu serius. Aku pikir kamu sudah berada di penjara terlalu lama. Kamu tidak tahu berat badanmu sendiri. Bai Jingting, diam. Apa? Apa ada aku mengatakan sesuatu yang salah? Sudahlah Bibi, aku akan pergi dulu. Aku akan mengunjungimu di lain hari. Kita jelas sebuah keluarga. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tuan Besar Nalan paling suka barang antik. Sudah 2 tahun tidak bertemu dengannya. Ayo pilih hadiah untuknya. Presiden Zhou, ini adalah karya langka yang sangat luar biasa. Kalau bukan karena Anda, saya tidak akan mengeluarkannya sama sekali. Memang bagus sih, tapi bagaimanapun juga ini tetap saja barang tiruan. Langsung minta 80.000, bukankah itu terlalu mahal? Lihat teksturnya, bahkan jika ini tiruan ini tetap barang antik, dan setidaknya ini dari dinasti Ming atau Qing. $50.000, paling banyak saya bisa tawarkan 50.000. Presiden Zhou, Anda juga bos besar. Dengan kekayaan Anda, apa Anda benar-benar peduli dengan beberapa puluh ribu? Bagi saya, ini hanya bernilai li futuhu. Hei? Saya akan ambil lukisan ini seharga 80. Sepakat, lukisan ini milikmu. Teman muda, meskipun ini tiruan yang bagus, 50.000 sudah. Bukan harga yang rendah. Apa Anda yakin ingin menghabiskan 80.000 untuk lukisan yang hanya bernilai 50.000? Siapa bilang ini hanya bernilai 50.000?
Lukisan ini setidaknya bernilai 8 juta. 8 juta. Anak muda zaman sekarang selalu mencari barang murah. Aku sarankan kamu latih matamu dulu sebelum mencari harta karun. Anak muda toko ini sudah buka selama 20 tahun. Kalau lukisan ini bernilai 8 juta, kamu boleh ambil apa saja di tokoku gratis. Bayar dulu, supaya kamu tidak mundur nanti. Tunggu. Anak muda, dalam barang antik begitu uang dibayar, kesepakatan selesai, tidak ada pengembalian. Siapa bilang aku mau mengembalikan? Apa kamu tahu cara mengelupas lukisan? Benar-benar ada lapisan kedua. Goresan kuasnya jauh lebih buruk daripada lukisan wanita tadi. Sekarang apalagi 50.000, bahkan tidak bernilai 5.000 mata yang bagus, anak muda tapi kurang beruntung. Anggap saja 80.000 itu sebagai pelajaran. Terus kelupas Masih dikupas, kalau dikupas lagi, lukisannya bakal hancur. Kupas saja kalau hancur, aku yang tanggung jawab. Kamu benar-benar keras kepala. Kupas pelan-pelan, jangan buru-buru. Ini ternyata asli. Kamu luar biasa, anak muda. Namaku Zhou Bingkun. Aku Presiden Kamar Dagang Chuzhou. Aku biasanya suka mengoleksi barang antik. 3 hari lagi aku berencana mengadakan lelang amal kalau waktunya tiba. Tolong pastikan untuk datang dan mendukung. Aku pasti datang 3 hari lagi. Aku ingat kamu bilang, kalau lukisan ini bernilai 8 juta, barang-barang di tokomu, bisa aku pilih sesukaku. Nak, jangan keterlaluan. Aku bukan orang yang bisa diremehkan. Apa? Kamu masih mau pakai kekuasaan buat nindas orang? Kamu harus terima kekalahan kalau udah setuju taruhan. Menurutku, biarkan saja anak muda ini memilih satu barang apapun di tokomu. Apapun yang kamu ambil, tergantung sepenuhnya pada matamu. Ini dia. Ya. Mata yang bagus, anak muda giok kuno ini bernilai setidaknya 2 juta. Memang benar barang paling mahal di sini. Kalau begitu, terima kasih banyak. Xiaowei, sudah hampir waktunya makan, mau kemana kamu? Aku tidak makan sekarang. Zhang Chao mengundangku ke lelang amal dan melihat apakah pembatalan kontrak dengan keluarga Zhang bisa dinegosiasikan lagi. Xiaowei, apakah Zhang Chao benar-benar tertarik padamu? Bagus, itu bagus. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika perusahaan kita bisa bergabung dengan grup Zhang, kenapa kamu masih bekerja? Pekerjaan di grup Julin hilang, ya sudah. Kamu menikah dengan keluarga Zhang adalah prioritas utama. Apa yang kamu bicarakan menurutmu putri kita ini apa? Lagi pula kita tidak tahu seperti apa karakter Zhang Chao. Karakter berapa nilai sebuah karakter? Lagi pula seburuk apapun karakter Zhang Chao, setidaknya dia belum pernah dipenjara. Oke, berhenti bertengkar, aku akan terlambat. Xiaowei, saat kamu berinteraksi dengan Zhang Chao itu, kamu tetap harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, kakakmu tidak akan menyakitimu. Xiaowei, orang-orang di lantai 2, semuanya adalah tokoh top di dunia bisnis Chuzhou. Aku harus pergi menyapa, tidak nyaman membawamu ke atas, lihat-lihat saja sendiri sebentar. Li Jun, kamu gila ya? Apa ini tempat yang bisa kamu datangi? Daripada mencari pekerjaan dengan benar, untuk apa kamu berkeliaran? Aku sedang mencari apakah ada barang antik yang cocok untuk dibeli. Beli barang antik, barang-barang yang dilelang di sini, harganya bisa ratusan ribu. Kamu benar-benar berani mengatakannya. Aku peringatkan kamu, jangan punya ide aneh-aneh. Kamu tidak bisa macam-macam dengan orang-orang di sini. Sudah selesai.
Kalau sudah, minggir. Kamu. Baiklah. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Halo Pak, tolong tunjukkan undangannya. Benar-benar cari masalah. Anda pasti Tuan Li Jun Presiden Zhou menunggu Anda di ruang VIP di atas. Silakan. Bagaimana mungkin? Kenapa dia bisa naik? Grup Junlin dan grup Jingke. Keduanya berada di lingkaran bisnis Chuzhou. Grup besar. Kenapa harus bertarung sampai sama-sama hancur? Menurutku tanah di selatan kota kenapa tidak dibagi setengah-setengah saja? Presiden Zhou. Sejauh yang aku tahu, grup Junlin bahkan tidak punya rencana pembangunan untuk selatan kota. Tuanku sengaja menargetkanku. Sebelumnya tidak, tapi sekarang iya. Dan bukan hanya selatan kota, di masa depan, grup Jingke proyek apapun yang kalian lakukan, grup Junlin akan melakukan proyek yang sama. Apa kamu berencana bertarung denganku sampai akhir? Benar sekali. Aku hanya ingin membuat grup Jingke bangkrut. Semua orang berbisnis untuk mencari uang dengan damai tuanku. Jika kalian terus bertarung seperti ini, tidak akan ada yang menang. Lagi pula kamu juga harus bertanya pada bos misterius grup Junlin itu, apa dia setuju? Kamu tidak berhak menyatakan perang padaku. Aku akan meminta instruksi bos kami. Tidak perlu bertanya. Teman kecil Li Jun, aku masih ada beberapa hal yang belum selesai, tunggu aku di luar sebentar. Presiden Zhou, biar ku perkenalkan, ini adalah bos grup Junlin kami. Teman kecil Li Jun, kamu benar-benar menyembunyikan dirimu? Presiden Zhou, niat Guyan adalah niatku grup Junlin dan grup Jingke, hanya satu yang bisa bertahan. Anak muda, bicaramu besar. Air di Chuzhou itu dalam hati-hati jangan sampai tenggelam. Apa kamu mengancamku? Aku hanya memberimu peringatan Ram. Cukup. Lelang akan segera dimulai, jangan buat keributan. Presiden Zhou, aku tidak akan hadir di lelang. Aku tidak tertarik dengan barang antik. Huang Xue beberapa tahun terakhir ini meskipun dia sudah cuci tangan, tapi metodenya masih agak tidak bermoral. Kalian sebaiknya berhati-hati. Terima kasih atas peringatannya, Presiden Zhou. Tuan Wang, kamu harus lebih membantuku. Teman mudaku Li Jun, mereka yang bisa naik ke lantai 2, semuanya adalah anggota dari klub puluhan miliar Chuzhou. Biar ku perkenalkan kamu pada semuanya. Ini adalah teman mudaku Li Jun, dialah orangnya yang mengakuisisi grup Junlin, bos misterius itu. Tuan Li masih muda dan menjanjikan. Aku tidak menyangka Tuan Li semuda ini. Kakak Bai Wei ternyata adalah bos dari grup Junlin. Lelang akan segera dimulai, mohon dukungannya. Selamat datang semuanya di lelang amal ini. Hasil dari lelang hari ini semuanya akan didonasikan ke daerah pegunungan miskin. Barang lelang pertama hari ini disponsori oleh Tuan Li dari grup Junlin. Harga awal adalah 500.000. Saya menyumbangkan sebuah barang atas namamu. Berpartisipasi dalam lelang amal semacam ini akan sangat meningkatkan citra positif grup. Kamu tidak perlu memberitahuku hal seperti ini, buat saja keputusan sendiri. Aku tidak percaya Tuan Muda begitu mempercayaiku. 600.000. Aku tawar 700.000. Aku tawar 2 juta. Tuan Muda, apakah kamu kenal orang itu? Patah, kamu tidak kenal dia. Bukankah grup Zhang adalah pemasok dari grup? Grup memiliki hampir 100 pemasok. Grup Zhang seharusnya pemasok kecil. Kalau tidak, aku tidak akan lupa. Aku pikir berurusan dengannya akan mempengaruhi kepentingan grup. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Tuan di lantai 2 ini menawar 2 juta. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Tuan Muda, apakah kamu ingin aku membelinya kembali? Tidak perlu, biarkan dia membelinya jika dia mau, batalkan kontrak jika perlu, jangan ragu. Baik Tuan Muda, aku akan memberitahu mereka sekarang juga. Selamat kepada Tuan ini karena mendapatkan barang lelang pertama dengan harga 2 juta. Tuan Li, apakah kamu masih ingat aku hari itu di KTV? Ada sedikit kesalahpahaman di antara kita.
Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku saudara perempuanmu tunangan Bai Wei Zhang Chao dari grup Zhang. Tuan Zhang, kamu saudara ipar Tuan Li, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Proyek yang baru saja kita bicarakan akan diberikan kepada grup Zhang. Aku khawatir skala grup Zhang tidak cukup besar. Tapi dengan Tuan Li di sini, pasti tidak ada masalah. Jangan khawatir. Grup Zhang kita pasti akan sebelum aku marah. Keluar. Kakak ipar. Cepat atau lambat kita akan jadi keluarga. Tidak perlu membuat keadaan jadi begitu buruk. Tuan Li, saya sudah bicara dengan Departemen Pemasaran Grup tentang hal ini. Saya menyuruh mereka untuk segera mengatur pemutusan kontrak dengan grup Zhang. Pemutusan Li Jun, apa maksudmu? Apakah maksudku kurang jelas? Lagi pula, siapa yang jadi keluargamu? Apa kamu pantas? Pantas saja grup Zhang. Semakin menurun. Kamu bahkan tidak tahu aturan. Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Kenapa kamu menatapku, ayahmu, memohon padaku untuk memberimu kesempatan? Aku tidak menyuruhmu berlama-lama di sini, dan tidak pergi. Presiden Zhou Tuan Li grup Zhang benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Tolong jangan salah paham, Li Jun. Aku benar-benar pacar Bai Wei. Oh ya, Bai Wei juga datang bersamaku. Di mana dia? Seseorang usir dia. Mulai hari ini grup Zhang dikeluarkan dari kamar dagang Chuzhou. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku benar-benar pacar Bai Wei. Li Jun, panggil Bai Wei. Dia benar-benar datang bersamaku. Saya minta maaf Tuan Li. Bawahan saya gagal menjaga ketertiban. Saya mempermalukan diri sendiri di depan Anda. Hanya insiden kecil. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Presiden Zhou, saya menantikan barang lelang berikutnya. Lelang dilanjutkan. Barang lelang kedua hari ini didonasikan oleh Presiden Zhou. Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Li Jun. Tunggu saja. Kapan kamu keluar? Kenapa tidak memberitahuku? Kamu menyakitiku. Maaf Xiao Wei, aku tidak bisa menemukanmu tadi. Aku sangat khawatir. Ayo cepat kembali. Maaf, Zhang Chao. Aku merasa agak tidak enak badan. Aku ingin pulang dulu. Lelangnya akan segera selesai, tahan sebentar lagi. Aku akan naik taksi sendiri. Apa yang kamu lakukan? Aku bilang aku tidak akan kembali. Xiao Wei, sudah selarut ini kamu jalan sendiri. Aku khawatir. Biar aku antar kamu pulang. Baiklah. Maaf merepotkanmu. Xiao Wei, aku baru saja di dalam. Sepertinya aku melihat Li Jun. Ya. Aku juga melihat ya. Identitas kakakmu sepertinya berbeda dari yang kamu katakan sebelumnya. Tidak terlalu sama. Xiao Wei, kamu tahu perasaanku padamu. Bagaimana kalau aku pulang bersamamu untuk bertemu orang tuamu? Bagaimana? Terlalu mendadak. Maaf, Chao, biarkan aku memikirkannya. Pikirkanlah. Saat kamu selesai berpikir, grup Zhangku akan bangkrut. Jika kamu tidak setuju hari ini, kamu tetap harus setuju. Zhang Chao, kamu jangan macam-macam. Kalau bukan karena Li Jun terakhir kali di KTV, aku sudah mendapatkanmu. Kali ini akan kulihat siapa lagi yang akan membantumu. Tuan Li, terima kasih atas kemurahan hati Anda malam ini.
Anda terlalu sungkan, Presiden Zhou. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Ambil 10% dari total keuntungan grup setiap tahun dan donasikan ke daerah miskin. Baik, Tuan Muda. Tuan Li atas, nama anak-anak di pegunungan terima kasih. Presiden Zhou, Anda memuji saya. Kakak, selamatkan aku. Apa yang terjadi? Ini Zhang Chao, jangan mendekat. Kemarilah, Manis. Presiden Zhou. Saya ada urusan mendadak yang harus diurus. Cari tahu ke arah mana Zhang Chao pergi. Kalian, kirim semua orang. Gunakan kecepatan penuh untuk menemukan Zhang Chao. Baik. Jangan khawatir, Tuan Li. Selama dia masih di Chuzhou, kita pasti akan menemukannya. Jika ada kabar, saya akan segera memberitahu Anda. Terima kasih, Presiden Zhou. Dongzi kecil minta saudara-saudaramu untuk membantuku mencari seseorang. Yo, kau melepaskanku sekarang. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sudah terlambat. Li Jun, tahu segalanya. Kamu hanya ingin aku mati. Ayah. Apa yang kamu lakukan grup Junlin akan membatalkan kontrak dengan kita. Baik dunia bawah maupun polisi mencarimu di mana-mana. Jika kamu ingin mati, jangan seret seluruh keluarga Zhang. Ayah, selamatkan aku. Ini benar-benar bukan salahku. Li Jun itu keterlaluan. Tetap di sana, jangan lakukan apapun. Aku segera ke sana. Manis, kamu masih berani lari. By way, berhenti sembunyi. Aku tahu kamu di sekitar sini. Keluar dari sana. Manis, saat aku menemukanmu, aku akan membunuhmu. Sembunyi. Hehe, kemana kamu bisa sembunyi? Selamatkan aku. Jangan takut, masuk mobil dulu. Pak, cepat jalan. Tidak apa-apa, duduk saja. Kamu bahkan tidak bisa menangani wanita dengan benar. Bagaimana aku bisa melahirkanmu manis sekali? Ayah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Hanya ada satu cara sekarang, nasi sudah menjadi bubur. Jika Li Jun tidak mau foto adiknya tersebar di mana-mana, dia harus menerimamu sebagai saudara iparnya. Haruskah kita cari hotel dulu? Aku tidak bisa melakukannya dengan baik di dalam mobil. Apa kamu sudah gila? Tahukah kamu bahwa saat ini seluruh Chuzhou mencarimu? Jika kita tidak cepat, kita semua akan mati. Cepat, jangan buang waktu. Tidak, lepaskan aku. Kak Dong ah. Wodong kan? Saya dan Pak Huang pernah makan malam bersama. Kalau ada yang mau dibicarakan, mari kita bicarakan baik-baik. Tidak perlu membuat suasana jadi kacau. Pak Huang, maksudmu Huang Xiwei si bocah itu? Maaf ya, dia tidak ada harganya di hadapanku. Tidak masalah, aku dengar Kak Dong suka uang. Berapa banyak uang yang kamu mau, sebutkan saja. Harganya anggap saja malam ini kamu tidak melihat kami. Kita semua dapat yang kita mau. Dasar bocah kamu cukup sabar juga. Aku sudah menghajar anakmu dan kamu masih mau memberiku uang, hahaha. Seperti kata pepatah, permusuhan harus diselesaikan, bukan diciptakan. Punya satu teman lagi selalu lebih baik daripada punya satu musuh.
Apa kamu tahu kenapa aku masih belum menyentuh kalian? Bantu aku bawa dia, kembali dulu. Pulanglah, jangan khawatir. Soal urusan hari ini, kakak akan buat mereka menyesal seumur hidup. Anda ayah dari Zhang Chao. Pak Li, saya hanya punya satu anak ini. Bisakah Anda berbelas kasih dan melepaskannya kali ini? Saya bersedia memberi kompensasi seluruh grup Zhang. Bisa diberikan kepada Anda, biar ku beri satu saran. Silakan bicara. Saat saya pulang, saya pasti ikuti arahan Anda dan mendidiknya dengan baik. Mumpung masih ada kesempatan bikin anak lagi sana. Cari cara untuk mengirimnya ke penjara keempat. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau masuk penjara, itu dia. Ini semua karena dia yang menyuruhku melakukan ini. Anak durhaka, jika kamu berani bicara omong kosong lagi, akan kubunuh kau. Apa kamu gila? Aku ini ayahmu. Tuan Li, itu dia, ini semua karena dia yang menyuruhku. Dia ingin mengambil video Bai Wei untuk mengancammu. Manis. Kamu tidak jujur. Seperti ayah, seperti anak. Jangan khawatir, bos. Dua orang manis ini serahkan padaku. Aku pastikan seumur hidup mereka akan ingat hari ini. Bagaimana aku bisa melahirkan anak manis sepertimu? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi saat ini. Silakan coba lagi nanti, sudah selarut ini. Kenapa Wei belum pulang juga? Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Kuharap tidak ada sesuatu yang terjadi padanya. Apa yang bisa terjadi? Berhentilah khawatir berlebihan. Tidak, perasaanku tidak enak. Aku harus pergi mencari Wei. Kamu ikut aku? Hak kamu benar-benar membuat ribut. Pasti Wei yang sudah pulang. Wei, apa yang terjadi padamu? Ibu. Tuanku, terima kasih banyak. Kalau tidak, Xiao Wei, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapa sangka Zhang Chao akan menjadi brengsek seperti itu. Saya benar-benar buta. Kamu bisa tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Xiao Jun sudah bilang sebelumnya untuk membiarkan Xiao Wei menjauh dari Zhang Chao. Kamu saja yang tidak percaya. Li Jun juga bertanggung jawab untuk ini. Jika dia sedikit menghentikan Xiao Wei, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu yang melihat Zhang Chao punya uang dan ingin menjual putrimu? Sekarang kamu berani menyalahkan Xiao Jun. Apa kamu tidak punya malu? Apa kamu gila? Jaga bicaramu, tuanku masih di sini. Tuanku? Yang harus kamu syukuri bukan saya. Tuanku, besok saya akan memesan meja di restoran Bai Wei untuk perjamuan. Tolong pastikan untuk beri kami kesempatan untuk berterima kasih. Kalau tidak, Xiao Wei akan merasa tidak enak juga. Jika tidak ada yang lain, saya pergi dulu. Iya. Bibi, cukup antar saya sampai sini, mobil saya ada di bawah. Bibi. Tuanku, tunggu sebentar. Jika Kak Jun kosong besok, bisakah kamu memintanya untuk ikut? Saya akan tanya Tuan Muda. Tuan Muda? Xiao Wei, ada apa? Aku baik-baik saja, Bu. Cuman agak capek. Cepat kembali istirahat yang cukup. Bagaimana tadi, apa tuanku setuju untuk makan malam bersama besok? Hal sebenarnya Li Jun. Bukan apa-apa. Kenapa kamu terus membahasnya? Ayah tanya apa tuanku setuju untuk makan malam bersama. Ini menyangkut perusahaan kita, perkembangan ke depannya. Tuanku sepertinya akan pergi. Bagus, itu luar biasa. Perusahaan kita akhirnya akan sukses. Ibu, aku lelah. Aku mau tidur dulu.
Ibu akan tidur denganmu hari ini. Kapan kamu sampai? Tuan muda ponselmu tidak bisa dihubungi. Aku sedang mandi tidak mendengarnya. Ada apa? Keluarga Bai ingin mengundangmu makan malam di restoran Baiwei besok. Hanya itu? Baiklah. Aku akan ke sana besok. Tuan muda? Kalau begitu aku pamit. Sudah sangat larut. Kenapa tidak menginap saja? Ini. Apa ini pantas? Bukankah ini terlalu cepat? Apanya yang terlalu cepat? Kamu tidak berpikir kamu akan tidur denganku kan? Ada banyak kamar di lantai atas. Tapi, kalau kamu mau berbagi kamar, bukan berarti tidak mungkin. Aku tidak berpikir begitu. Lupa mematikan air setelah mandi. Kamu. Salah paham, ini benar-benar salah paham. Kupikir setelah mandi aku lupa mematikan lampu. Kemarin aku. Tuan muda. Aku yang salah masuk kamar, aku tidak menyalahkanmu. Sepertinya aku belum bilang ada apa. Tidak peduli apa itu tuan muda, kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Benarkah? Tuan muda, tolong jangan ganggu pekerjaanku. Kenapa mereka belum datang juga? Kenapa kamu tidak menelepon tuanku untuk bertanya? Aku tidak punya nomor tuanku. Kamu tidak punya, tapi aku punya. Apakah kamu lupa tentang kartu nama yang dipungut Li Jun nomor itu asli? Setidaknya dia melakukan sesuatu yang berguna. Ayah, sebenarnya Li Jun tidak seperti yang ayah pikirkan. Cukup. Jangan sebut dia hari ini. Kalau tidak, jika tuanku tahu bahwa keluarga kita punya kerabat yang baru keluar dari penjara, itu pasti akan meninggalkan kesan yang buruk. Jika dia kamu tidak mau menelepon aku saja, kalian masuklah, aku akan menunggu di sini sendiri. Ayah, biarkan dia menunggu di sini. Ayo pergi. Wanita itu memang picik. Tidak bisa dihubungi, apakah dia memblokirku? Tuan muda, proyek pengembangan Nanshan adalah proyek grup. Paling penting tahun ini, draft ini belum selesai aku baca. Kenapa kamu tidak pergi sendiri saja? Aku akan menunggumu di mobil. Terima kasih atas kerja kerasmu, tuanku. Jalan. Li Jun Paman, siapa yang membiarkanmu ke sini? Apa kau tahu seberapa penting hari ini bagi keluargaku? Kalau kau mengacaukannya, aku tidak akan memaafkanmu. Pergi sekarang. Bukankah kau yang mengundangku? Pasti Li Mengyun hanya untuk memasukkan anak ini ke grup Junlin. Dia bertindak sendiri dan memanggilnya ke sini. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Kau harus kembali. Orang yang kita jamu hari ini adalah presidenku. Apa kau tidak tahu statusmu sendiri? Apa kau pantas duduk satu meja dengan presidenku? Soal pekerjaan aku bisa mengaturnya untukmu paling buruk. Aku akan membiarkanmu menjadi satpam di perusahaanku. Sekarang keluar dari sini. Apa kau yakin ingin aku pergi? Apalagi? Apa kau pikir kau orang penting? Jangan pikir hanya karena bibimu memanggilmu ke sini, kau bisa menempel pada koneksi grup Junlin anak muda sepertimu yang ingin mengambil jalan pintas. Aku sudah melihat banyak, biar ku beritahu. Tidak mungkin. Oh, bukankah ini? Mantan pacarmu Li Jun. Kita malah bertemu dengannya di sini, kebetulan sekali. Li Jun, bisakah kau berhenti mengikutiku? Apa kau tidak mengerti? Kita sudah tidak berada di dunia yang sama sejak lama. Aku mengikutimu, Luci. Dari mana tepatnya kau mendapat khayalan itu? Kalau kau berkhayal, berobatlah. Jangan membuatku jijik. Percuma menyangkalnya. Kalau kau terus mengikutiku, jangan salahkan aku jika bersikap kejam.
Li Jun belum tentu mencarimu. Dia mungkin di sini untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan. Aku kenal bosnya di sekitar sini. Apa kau butuh aku untuk mempromosikanmu? Apa yang kau lihat? Hampir lupa. Kita masih punya perhitungan. Perhitungan apa? Apa aku berutang sesuatu? Pada mantan narapidana. Aku dikurung di penjara keempat. Mungkin tidak akan terjadi tanpa bantuanmu. Penjara keempat apa? Aku tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan? Cukup. Jangan pikir hanya karena kau mengatakan beberapa kata omong kosong. Aku akan memandangmu berbeda. Aku memperingatkanmu. Berhenti menggangguku. Sayang, ayo pergi. Tuan Muda Zheng, aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Kebetulan sekali. Siapa kamu? Kamu lupa beberapa tahun yang lalu kita berada di Biro Penegak Hukum bertemu sekali. Aku ingat sekarang kamu adalah paman Li Jun. Itu benar. Ini aku Li Jun. Pamanmu ada di sini. Tidakkah kamu akan menyapa? Sangat tidak berbakti Tuan Zheng dia, Li Jun. Hanyalah anak manis yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga kami telah lama memutuskan hubungan dengannya. Bahkan kerabatmu tidak ingin melihatmu. Apa kata itu? Tersesat anjing dari seekor anjing. Mengapa Tuan Muda belum naik ke atas? Katakan apa yang baru saja kamu katakan. Sekali lagi. Li Jun, apa yang ingin kamu lakukan? Baru saja keluar dari penjara beberapa hari yang lalu dan kamu ingin kembali ke dalam, bukan? Kamu memberontak. Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu? Kamu masih ingin melawanku? Li Jun, kamu hanya anak manis. Kamu tidak bisa melindungi wanitamu. Kamu juga tidak bisa menyelamatkan wajahmu. Bukankah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Dengarkan baik-baik. Kamu Li Jun hanyalah anjing liar. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pecundang. Orang harus tahu diri dan apa statusku. Bertarung denganku. Apakah kamu memiliki kualifikasi? Salah satu jam tanganku cukup untuk membeli nyawamu. Cukup untuk membeli nyawaku. Tuan Zheng benar orang sepertimu. Kamu berani memukulku? Kurtelah cukup toleran padamu. Jika itu orang lain. Itu gempa bumi. Aku masih terlalu impulsif. Sekarang saatnya untuk membereskan urusan kita. Aku peringatkan kau jangan macam-macam. Bai tua. Ayah. Gempa ini bahkan tidak terlalu parah. Kenapa dia masih pingsan? Ayah, bangun. Bai tua. Dia terkena pecahan kaca. Jangan menakutiku. Sepertinya dia dipukuli, lihat wajahnya. Ada bekas pukulan. Siapa? Siapa yang memukulnya? Dia cuman mantan napi gila. Dia bahkan memukul pamannya sendiri. Ya. Aku bisa bersaksi dia yang melakukannya. Dan dia bahkan mau memukulku dan suamiku. Bahkan jika kau punya dendam pada ayahku, kau tidak seharusnya memukulnya sekeras itu. Jun, dia pamanmu. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, kau tidak seharusnya memukulnya. Cepat rekam, dia akan memukul lagi. Dia bahkan memukul keluarganya sendiri. Sepertinya dia benar-benar gila. Jauhi dia. Aku tahu kau menyimpan dendam, tapi jika kau marah, lampiskan saja padaku. Sudah selesai. Minggir. Siapa kau? Apa kau gila itu CEO Junlin Group Guyan? Presiden Gu. Siapa yang menyelamatkanmu semalam, kau harusnya tahu. Li Jun menyelamatkanku ya. Tapi kenapa dia memukul ayahku? Lagi pula ayahku adalah tetuanya. Tepat sekali memukul tetuamu sendiri. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Diam, apa kau gila? Apa kau tidak lihat Guyan ada di pihak siapa? Bos, ayo pergi. Bos, kau adalah bos Junlin Group. Jun. Kau. Ayo pergi. Apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Jika aku keluar dari mobil bersamamu, semua ini tidak akan terjadi.
Baguslah kita sudah putus hubungan. Mulai hari ini urusan bibiku tidak perlu mengirim orang untuk mengawasi mereka. Mengerti, Tuan Muda. Juga, kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Zheng Yang. Sebelum Anda keluar dari penjara, saya sudah menyelidikinya. Zheng Yang kehilangan orang tuanya. Saat dia masih muda, meninggalkan warisan yang sangat besar untuknya. Setelah dewasa, Zheng Yang menggunakan warisan ini untuk berinvestasi di grup Cingke memegang 10% saham. Dia tidak berpartisipasi dalam manajemen, hanya mengambil dividen. Dengan Zheng Yang memegang 10% saham, Huang Xiwei sebenarnya bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Tidakkah menurutmu ada masalah? Itu benar-benar tidak masuk akal. Huang Xiwei serakah. Demi keuntungan, dia akan melakukan apa saja. Mungkinkah Zheng Yang adalah anak haramnya? Itu juga tidak masuk akal. Huang Xiwei sepertinya belum menikah. Jika Zheng Yang benar-benar putranya, dia tidak akan menolak untuk mengakuinya. Kamu melebih-lebihkan Huang Xiwei. Dia tidak punya kemampuan untuk memindahkanku ke penjara keempat. Zheng Yang tidak ada hubungannya dengan dia. Aku pasti akan mencari tahu identitas asli Zheng Yang. Ya, Aqua, lebih baik jika kita bisa mencari tahu. Tidak masalah jika kita tidak bisa. Mereka akan bergerak. Kali ini kita akan menyelesaikan perhitungan lama dan baru bersama-sama. Biar ku beritahu. Tidak peduli keberuntungan macam apa, yang didapat Li Jun lebih baik kamu jangan macam-macam. Ada apa denganmu? Kamu pikir Li Jun adalah bos Junlin dan ingin kembali padanya? Aku tidak ingin berdebat denganmu di sini. Sayang, jika kamu berani mengkhianatiku, aku akan membunuhmu. Ayah. Berapa kali aku bilang jangan panggil aku ayah? Sesuatu terjadi di sini, Li Jun. Sekarang bos grup Junlin, dia sedang menyelidiki siapa yang memasukkannya ke penjara keempat. Putuskan kontak dengan Luci, aku akan mengatur seseorang untuk mengurusnya pergi ke luar negeri. Tuan Huang, kalau kamu senggang besok bisa temani aku belanja, aku naksir sebuah tas. Senggang atau tidaknya aku tergantung performamu. Jangan diangkat. Keluar. Datang ke tempat biasa. Ini lap. Zheng Yang dan Li Jun, gara-gara wanita ini, sedikit berkonflik. Mereka masih muda, berebut wanita bertindak gegabah, bisa dimaklumi. Tapi masalah ini harus berakhir di sini. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bawa dia dan bicara dengan Li Jun, lebih baik kalau masalahnya selesai. Kalau tidak bisa, lalu... Aku dengar kamu sudah bergerak melawan Li Jun sekali. Jangan khawatir, yang terakhir kali itu kecelakaan. Kali ini aku pasti akan membuat persiapan yang matang. Kamu lumayan juga, tapi kamu tidak selevel dengan Guyan. Kenapa Li Jun bisa jatuh cinta padamu? Aku cinta pertama Li Jun ikatan yang kami miliki, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Guyan. Sebaiknya kamu jujur, kalau tidak kamu akan sama sekali tidak berguna. Presiden Zhou, aku ingin kamu bertindak sebagai perantara. Aku sudah memutuskan untuk meminta maaf pada Li Jun. Dalam bisnis, selalu tentang harmoni ekonomi Chuzhou masih bergantung pada kalian. Jangan khawatir, aku akan bicara dengan Li Jun. Dia pasti akan membantuku. Kalau begitu, aku tunggu kabar baikmu. Tenang saja, Presiden Zhou, aku pasti akan datang. Huang Xiwei apa yang dia rencanakan? Sampai berani mendekati Presiden Zhou dan bilang ingin minta maaf padaku. Tuan Muda Huang Xiwei pasti punya niat tersembunyi.
Kita masih harus menghargai Presiden Zhou sedikit saja. Kalau tidak, proyek Nanshan harus dibatalkan. Dan kalau aku tidak pergi, akan terlihat seperti aku takut padanya. Kita baru saja mulai menyelidiki Zheng Yang dan Huang Xue sudah ingin bertemu denganmu. Bukankah ini terlalu kebetulan? Mungkin ini bukan kebetulan. Kering warna cuman nantikan. Melihat apa yang akan dilakukan Huang Xue saat kita bertemu besok. Kak Dashan, mereka sudah berangkat. Kenapa kamu memilih tempat terpencil begini? Di sini tenang, cocok untuk bicara bisnis. Lagi pula, aku berencana mengembangkan tempat ini menjadi klub pemandian air panas kelas atas. Pas sekali untukmu dan Pak Li untuk merasakannya lebih dulu. Apa kamu takut ketinggian? Huang Xue pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Kalau tidak, kenapa dia memilih tempat terpencil begini? Pak Li Nonagu ada mobil yang mengikuti kita. Apa Huang Xue gila berani-beraninya dia bertindak terang-terangan? Tidak ada sinyal ponsel juga. Jalan di depan diblokir. Tetap di mobil, jangan keluar. Pak Li kita diblokir dari belakang juga. Li Jun, lihat siapa ini. Ini. Lucky. Li Jun, selamatkan aku. Li Jun, kalau kamu tidak mau melihatnya mati, suruh anak buahmu meletakkan senjata mereka. Pak Li, kamu tidak boleh setuju. Li Jun, dengarkan saja dia, kalau tidak dia benar-benar akan membunuhku. Apa kamu bicara denganku? Li Jun, biarkan saja mereka, letakkan senjata mereka. Lakukan saja untukku, oke? Lucky, sebenarnya selama 3 tahun ini, aku memikirkanmu setiap hari. Sudah kuduga kamu pasti tidak bisa melupakanku. Haha, aku tidak menyangka bahwa bos grup Junlin yang hebat bisa begitu romantis, Tuan Li. Anda sama sekali tidak boleh setuju. Jelas bahwa mereka tidak punya niat untuk melepaskanmu. Lucky, penderitaan yang kamu alami untukku, aku mengingat semuanya. Bagaimana denganmu? Korbankan dirimu untukku. Sekali ini jangan khawatir. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah melupakanmu. Apa yang kamu katakan kamu ingin mengorbankanku? Maafkan aku karena melakukan ini padamu. Tahan saja. Dia pasti tidak akan berani membunuhmu. Li Jun, apa kamu ini pria sejati? Suruh anak buahmu untuk meletakkan senjata mereka. Kalau tidak, seumur hidupku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Li, Anda benar-benar tidak boleh setuju. Ya, Tuan Li, Anda sama sekali tidak boleh setuju. Berhentilah bicara. Keputusanku sudah bulat. Sepertinya kamu sudah menentukan pilihanmu. Hahaha. Aku akan memberimu 3 detik. Suruh anak buahmu untuk meletakkan senjata mereka. Li Jun, apa yang masih kamu ragukan? Jika kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri, pria macam apa kamu ini, cepatlah dan setujui dia. Aku mohon padamu, Li Jun, selamatkan aku, dengan begini kita bisa bersama selamanya. Maaf semuanya, aku tidak bisa menahan diri. Apa yang kamu tatap, cepat lakukan. Kenapa kamu melihatku lakukan? Li Jun, kamu gila, apa kamu benar-benar tidak peduli padaku sama sekali? Peduli padamu, kamu tidak pantas. Apa kamu pikir aku masih Li Jun yang sama dari 3 tahun lalu? Apakah kamu hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku? Maju. Bunuh dia. Tuan Li ambil ini untuk bela diri. Serahkan yang di depan padaku. Jangan diam saja. Yang di belakang sudah datang. Tuan Li belum muncul juga setelah sekian lama. Apa dia tidak datang?
Tidak mungkin. Teman muda aku Li Jun pasti bukan orang yang ingkar janji. Dia pasti tertunda karena sesuatu. Aku akan meneleponnya untuk bertanya. Apa mungkin sesuatu telah terjadi? Kurasa Li Jun tidak ingin bicara denganku, karena begitu aku tidak akan mencoba untuk menjilatnya. Sejak kapan Huang Xue punya sifat sebaik itu? Presiden Zhou, maafkan aku membuatmu datang jauh-jauh tanpa hasil. Dia dibiarkan menunggu dan masih bisa tersenyum. Anda terlalu sopan, Tuan Huang. Tuan Li pasti tertunda karena sesuatu. Mari kita akhiri saja. Aku akan bantu kalian mengatur waktu lain. Bocah nakal Huang Xue itu benar-benar berani memanfaatkanku. Ikuti dia. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya dia rencanakan. Baik. Lawan aku 1 lawan 1 kalau kau berani. Saat kalian menang jumlah tadi, kamu nggak minta 1 lawan 1. Sekarang kamu minta 1 lawan 1. Apa kamu pikir aku ini lemah? Suruh mereka pergi. Atau kita semua mati sama-sama. Bawa Nonagu dan pergi duluan. Nonagu cepat keluar dari mobil dan pergi. Nonagu, kita harus pergi. Guyan, jangan lakukan hal bodoh. Hahaha, wanita memang nggak bisa diandalkan. Dia ninggalin kamu dan kabur sendirian. Apa kamu kecewa sekarang? Kecewa? Wang Xue punya bawahan bodoh sepertimu. Gimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Kamu cari mati. Cuma segitu kemampuanmu. Jangan bilang aku nindas kamu. Aku kasih kelonggaran 1 tangan. Maju lagi. Satu lawan 1. Kamu bahkan nggak bisa bikin aku berkeringat. Aku akui kamu kuat, tapi kamu tetap bakal mati bersamaku. Tuan Huang, untung kamu berhenti tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya akan tak terbayangkan. Sayang sekali, Tuan Li. Aku ingin mengobrol baik-baik dengannya, Tuan Li. Beristirahatlah dengan tenang. Huang Xue. Apa yang kamu lakukan? Presiden Zhou, aku tidak melakukan apa-apa. Bukankah kita bersama-sama sepanjang waktu? Aku baru saja melihat konvoi Tuan Li terkubur di dalam. Aku heran kenapa kamu menemukan tempat terpencil ini. Kamu yang memilih tempatnya, beraninya kamu bilang tidak ada hubungannya dengan itu. Presiden Zhou, apa? Yang kamu bicarakan Li Jun terjebak runtuhan terowongan. Itu hanya nasib buruknya. Apa hubungannya denganku? Kamu tidak bisa hanya karena aku mengundangnya menyalahkanku untuk itu. Kamu. Aku akan ke kediaman gubernur sekarang untuk meminta gubernur menyelidiki. Setelah terbukti, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Presiden Zhou, aku sarankan jangan buang-buang tenagamu sebagai Presiden Kamar Dagang. Kamu terlalu banyak ikut campur, hati-hati jangan merusak reputasimu di hari tua. Aku tidak akan pernah membiarkan bajingan sepertimu lolos begitu saja. Tuan Yu, Li Jun sudah diurus, tapi Zhou Bingkun mungkin tahu aku yang melakukannya. Apa kamu sudah membereskan jejaknya? Tenang saja, benar-benar bersih, aku akan mengurus Zhou Bingkun. Grup Junlin adalah milikku, hahaha. Li Jun. Nona Gudi, dalam sangat berbahaya, kamu tidak bisa kembali. Kenapa kamu menangis? Mana yang sakit? Aku. Kukira kamu. Aku sangat kotor.
Aku diculik, tidak mudah untuk kabur, boleh aku menumpang? Masuklah. Kamu bilang kamu diculik, apa yang terjadi? Ini semua karena Lee Jun. Mereka ingin memanfaatkanku. Untuk mengancam Lee Jun, apa hubunganmu dengan Lee Jun? Lee Jun, dia juga kenal Lee Jun. Aku adalah pacar Lee Jun. Lihat cepat orang yang menculikmu, apakah orang ini? Itu dia. Bagus, jangan khawatir, kita sekarang pergi ke rumah gubernur, di depan gubernur identifikasi Huang Xiwei. Aku tidak bisa pergi, dia akan membunuhku. Lee Jun dibunuh. Lee Jun sudah mati. Ini sebagian tanggung jawabku. Bagaimana dengan ini? Selama kamu bersedia di depan gubernur identifikasi Huang Xiwei, aku bisa menjamin keselamatanmu dan mencari cara untuk memberimu beberapa ekuitas di grup Junlin. Ekuitas di grup Junlin. Benarkah bisakah kamu benar-benar memberikan grup Junlin kepadaku? Bukan memberikan grup Junlin kepadamu, tapi sebagian saham. Sebagian saham juga tidak apa-apa, aku bersedia bersaksi. Bagus, kita akan sekarang pergi menemui gubernur. Jangan gugup, katakan saja bagaimana kamu bertemu Huang Xiwei dan bagaimana Huang Xiwei memanfaatkanmu untuk mengancam Lee Jun, katakan saja dengan lantang. Masuk. Gubernur Yu Huang Xiwei di Siang Bolong mengirim seseorang untuk membunuh Lee Jun dari grup Junlin. Aku harap Anda bisa menanganinya dengan serius. Presiden Zhou. Anda bilang Huang Xiwei membunuh Lee Jun dari grup Junlin. Suara ini. Apakah Anda punya bukti? Ya, orang di sebelahku ini adalah pacar Lee Jun, Luci. Dia diculik oleh Huang Xiwei untuk mengancam Lee Jun. Aku sedang di jalan. Dan kebetulan menyelamatkannya mudah jika ada saksi, biarkan dia bicara. Tunggu apa lagi? Beritahu gubernur yang sebenarnya siapa yang menculikmu. Bicara. Siapa yang menculikmu? Tidak ada yang menculikku. Aku tidak tahu apa-apa. Yang kamu katakan. Presiden Zhou, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Luci, ini adalah rumah gubernur tangan Huang Xiwei. Tidak bisa mencapai sini, apa yang kamu takutkan? Cukup, Presiden Zhou, kurasa Anda sudah pikun Huang Xiwei juga dari dunia bisnis Chuzhou, toko terkemuka. Gubernur. Hal-hal tanpa bukti. Bagaimana Anda bisa bicara omong kosong? Aku ada rapat nanti mengenai keluarga Nangong dari ibu kota berinvestasi di Chuzhou. Ini menyangkut Chuzhou pembangunan 10 tahun ke depan sebagai Presiden Kamar Dagang. Saya harus tahu prioritas Anda. Ya. Apa aku membiarkanmu pergi? Kau cukup pintar. Kau tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Tolong biarkan aku pergi. Aku janji tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Janjimu tidak ada artinya bagiku, hanya orang mati yang tidak bisa bicara. Tapi aku bersedia memberi kesempatan pada pemuda yang berbuat salah sebuah kesempatan. Tergantung apakah kau bisa memanfaatkannya. Aku bisa. Apa yang kau lakukan? Duduklah, untuk seorang wanita muda sangat tidak pantas. Ibu kita sudah menunggu selama setengah jam. Dia hanya menantu numpang hidup keluargaan. Dia bertingkah sombong. Pelankan suaramu. Lagi pula Yu Xiehua juga gubernur Chuzhou, rasa hormat yang pantas diterimanya harus tetap diberikan. Dia hanya menjadi gubernur dengan mengandalkan wanita tua dari keluargaan itu. Pada awalnya, aku meremehkan pria seperti ini, pria yang naik jabatan melalui wanita pria matre. Apa yang dia andalkan tidak ada hubungannya dengan kita. Kita datang ke Chuzhou untuk sesuatu yang lebih penting. Bukankah kita datang untuk berinvestasi? Kali ini keluarga kita mendapat kabar. Lebih awal murid Nalan Longshuan ada di Chuzhou. Selama kita bisa menjadi yang pertama mendekatinya, itu bisa menjamin keluarga Nangong kita makmur selama 1 abad. Tuan Kuil Dewa Naga. Nalan Longshuan. Pelankan suaramu. Kesempatan ini langka, kau harus memanfaatkannya. Kali ini hal lain tidak penting. Murid Nalan Longshuan. Maaf membuat kalian berdua menunggu. Ada urusan mendadak, aku benar-benar tidak bisa pergi. Gubernur Yu, Anda sangat sibuk, kami tidak keberatan menunggu sebentar. Kudengar Presiden Fu berencana berinvestasi di Chuzhou. Berapa anggaran Anda? Tidak perlu buru-buru soal investasi. Keluarga Nangong belakangan ini sedang kekurangan bakat. Generasi muda tidak bisa memikul beban. Jadi perjalanan ini tujuan utamanya adalah mencarikan putriku. Seorang yang cocok pasangan hidup Gubernur Yu.
Anda sudah bertahun-tahun di Chuzhou, Anda pasti tahu banyak pemuda berbakat. Aku ingin tahu apa syarat Nona Nangong. Aku tidak punya banyak syarat, asalkan latar belakangnya bersih dan benar-benar mampu. Benar yang terpenting, aku hampir lupa, dia tidak boleh matre yang mengandalkan wanita untuk naik pangkat. Nona Nangong benar, aku sebenarnya punya kandidat yang cocok. Bos Junlin Group, dia masih muda dan sudah memiliki perusahaan bernilai miliaran. Presiden Yu, apakah orang ini punya latar belakang di Chuzhou? Dia tidak dikenal. Sampai baru-baru ini di dunia bisnis Chuzhou sangat sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Masih muda tapi sangat mampu. Kalau begitu aku akan merepotkan Presiden Yu untuk mengatur pertemuan. Tidak masalah, aku akan mengaturnya secepat mungkin. Apa yang kubilang sebelumnya? Apa kamu sudah menghafalnya? Ulangi. Li Jun. Li Jun menculikku dan mengancam Zhang Yang untuk mentransfer saham Junlin Group kepadanya. Kemari. Li Jun menggunakan cara ilegal untuk mencuri saham Junlin Group. Kerahkan Sky Patrol untuk mengambil alih Junlin Group. Baik, tunggu. Atur agar Zhang Yang segera kembali. Begitu Zhang Yang tiba, minta dia segera mengambil alih Junlin Group. Dimengerti. Tuan muda, cepat coba ini, kali ini pasti enak. Bagaimana, enak kan? Lumayan. Mereka benar-benar bisa menahan napas. Jika mereka tidak segera bertindak, aku takut aku benar-benar akan mati keracunan Tuan Li Patroli. Langit dengan paksa mengambil alih grup Junlin. Mereka bilang sahammu diperoleh melalui cara ilegal. Akhirnya datang juga. Tapi patroli langit ini dari mana mereka berasal? Kenapa mereka punya kekuasaan sebesar itu? Patroli langit adalah pengawal langsung kantor gubernur. Kantor gubernur. Kita benar-benar memancing keluar ikan besar. Sayang sekali. Aku tidak bisa membiarkan Li Jun melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana aku mengambil semuanya darinya? Apakah kamu menemukan mayat Li Jun? Pekerjaan pembersihan terowongan hampir selesai. Seharusnya ada hasilnya hari ini. Tunggu sebentar saat kamu menemukan mayatnya. Ingat untuk membawanya ke sini. Arak dia keliling sebelum dibakar. Sesuai keinginanmu. Apakah kamu Liang Yong? Ya, saya Liang Yong. Apa ini? Li Jun pakai cara ilegal untuk merebut saham. Grup Junlin Gubernur menuntut agar Anda bekerja sama dengan Tuan Zheng untuk mengambil alih kembali grup Junlin. Ini perintah ditandatangani langsung oleh gubernur. Anda bisa melihatnya. Anda bisa melihatnya. Saya pasti akan patuh pada perintah gubernur. Tapi siapa Tuan Zheng ini? Sebelum grup Junlin diakuisisi tidak ada yang bernama Zheng di antara para pemegang saham. Apa kau buta siapa lagi kalau bukan aku? Saya mengerti maksud gubernur. Tapi ada beberapa celah besar dalam hal ini. Bagaimana kalau ada yang membongkarnya? Tenang saja, Wakil Presiden Liang, selama Anda membantu Tuan Zheng mengamankan posisinya Gubernur Yu yang akan mengurus sisanya lagi pula, Li Jun sudah mati, tidak akan ada yang salah. Li Jun sudah mati. Dengan ketenangan yang begitu kecil, bagaimana kau bisa jadi wakil presiden? Apa kematian seseorang layak dibutuhkan keributan seperti itu? Tuan Zheng, tolong jaga saya di masa depan. Saya ada urusan lain, saya permisi dulu. Tunjukkan jalannya. Saya mau pergi. Lihat kantorku. Ya Tuan Zheng, saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Tuan Huang ini yang terakhir mayat. Mungkinkah Li Jun telah hancur jadi abu? Kalian berdua tetap di sini dan awasi semuanya dengan cermat, ya. Jalan kembali ke kantor. Ya, Tuan Huang. Ini konyol, apa bedanya? Ini dengan perampokan.
Jaga bicaramu, Presiden Zhou. Ini adalah perintah dari gubernur sendiri. Baiklah, karena kamu mengklaim bahwa Li Jun menggunakan cara ilegal untuk mencuri saham Zheng Yang, tunjukkan buktinya. Ngomong-ngomong, kita harus berterima kasih pada Presiden Zhou. Jika kamu tidak membawa kembali saksi kuncinya, akan sulit bagi gubernur. Lucky. Tepat sekali. Lucky bersaksi melawan Li Jun. Presiden Zhou, saran dariku, kamu tidak muda lagi, pensiunlah lebih awal dan nikmati hidupmu. Ini juga keinginan gubernur. Teman mudaku Li Jun, aku telah mengecewakanmu. Semuanya sudah beres. Zhou Bingkun telah mengumumkan pengunduran dirinya dari Kamar Dagang Chuzhou sebagai presiden. Bagus sekali. Bagaimana dengan terowongannya? Apa kamu menemukan mayat Li Jun? Wang Xue bilang Li Jun terlalu dekat dengan ledakannya. Tidak ada mayat yang utuh. Atur persiapannya. Undang anggota Kamar Dagang Chuzhou untuk memilih besok presiden yang baru. Ingat untuk memberitahu Fu Hong dan Nangong Sui, pastikan mereka melihat Zheng Yang menjadi presiden dengan mata kepala sendiri. Ya gubernur, aku akan segera mengaturnya. Tapi Huang Xue selalu mengincar posisi presiden. Apa dia akan bermasalah dengan ini? Bermasalah? Apa anjing bermasalah dengan majikannya ya? Kudengar Gubernur Yu akan datang langsung hari ini. Aku ingin tahu apakah itu benar. Apa kamu masih perlu bertanya? Pikirkanlah kenapa tidak ada yang masuk ke dalam. Menurutmu kenapa Presiden Zhou tiba-tiba pensiun dini? Itu mengejutkan semua orang. Pangkatnya tidak tinggi tapi gayanya besar. Bahkan Nalan Longshuan tidak semencolok ini. Aku tahu kamu meremehkan Yu Xiahua. Tapi kamu tetap harus menjaga muka. Mengerti. Apa aku salah lihat? Gubernur Yu secara pribadi membukakan pintu mobil untuk seseorang. Yang membuka pintu memang Gubernur Yu. Fu Hong, dia dari keluarga Nanggong di Kyoto. Aku pernah di Kyoto dan pernah melihatnya dari jauh sekali. Tunggu apa lagi, buka pintunya. Manis. Nyetirnya lebih cepat. Jangan tunda bisnis besarku, oke? Gubernur Yu, berapa lama lagi kita harus menunggu? Mungkin terjebak macet, mari kita tunggu sebentar lagi. Tidak usah buru-buru. Nongkrong dengan Gubernur Yu hari ini benar-benar memperluas wawasanku. Tak kusangka ada pengusaha yang berani mengabaikan gubernur. WR. Maafkan saya, Gubernur Yu WR sudah dimanja oleh saya sejak kecil, tolong jangan dimasukkan ke hati. Nona Nangong, orangnya terus terang. Itu cukup bagus. Ponsel Pak Zhang dan Pak Huang keduanya tidak bisa dihubungi. Apakah Anda sudah menyuruh orang mencari mereka? Sudah, belum ada kabar. Semuanya, kita bertemu lagi. Anda pasti Gubernur Yu, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Meskipun ini pertemuan pertama kita. Kita sudah saling kenal selama 3 tahun. Gubernur Yu, mungkinkah ini Pak Zheng dari grup Junlin? Tentu saja bukan. Tangkap dia. Gubernur Yu, apa maksudnya ini? Saya juga anggota dari Kamar Dagang Chuzhou, tidak pantas memperlakukan saya seperti ini, kan? Kamu menggunakan cara ilegal untuk mencuri saham Pak Zheng di grup Junlin, sangat sah dan masuk akal bagiku untuk menangkapmu. Anda bilang saya mencuri saham grup Junlin, Anda harus menunjukkan bukti. Anda tidak bisa begitu saja menggantikan saya, Pak Li. Dengan Pak Zheng hanya karena Anda gubernur. Gubernur Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, apakah ibu belum menyadarinya? Ini adalah taktik umpan dan ganti yang klasik, dan sekarang pangeran yang asli telah datang mengetuk pintu. Karena kamu menginginkan bukti, maka aku akan memberimu bukti bahwa Luci ke sini. Hari ini aku akan menjatuhkan hukuman mati padanya di sini. Luci, tenang saja. Aku di sini tidak ada yang berani menyakitimu, katakan saja apa yang Li Jun lakukan. Itu Li Jun menculikku. Dia bilang jika aku tidak bekerja sama, dia akan membunuhku. Dia juga memaksa Zheng Yang untuk mentransfer saham grup Junlin kepadanya. Zheng Yang hanya menandatangani untuk menyelamatkanku.
Luci adalah tunangan Zheng Yang, banyak orang bisa membuktikannya. Aku punya perjanjiannya, di mana Zheng Yang mentransfer sahamnya kepada Li Jun. Bahkan mafia pun tahu, untuk tidak melibatkan keluarga ini keterlaluan. Pantas saja Presiden Zhou tiba-tiba pensiun, dia dipaksa oleh Li Jun. Zheng Yang sudah punya tunangan dan kamu masih ingin mengenalkannya pada Sue-er. Dia hanya tunangan. Kurasa Zheng Yang akan membuat pilihan yang lebih baik. Zheng Yang merelakan grup Junlin hanya demi menyelamatkan Luci. Menurutmu dia akan memilihku? Masalah ini memang salahku, mari kita lupakan saja. Semua orang mendengarnya Li Jun secara ilegal merampas saham grup Junlin. Itu tidak terbantahkan, tunggu apa lagi, tangkap dia. Itu Presiden Zhou. Presiden Zhou juga ada di sini. Apa yang terjadi? Kamu bilang Li Jun menculikmu. Itu dia. Saat aku menyelamatkanmu di jalan berliku, kamu tidak bilang begitu. Aku sarankan untuk berpikir sebelum bicara. Mobilku punya kamera dashboard. Presiden Zhou, Anda punya kamera dashboard, tunjukkan sekarang. Wanita ini aku sendiri yang menyelamatkannya di dekat terowongan jalan berliku. Dia memberitahuku bahwa Huang Xibing menculiknya untuk mengancam Li Jun. Runtuhnya terowongan juga disebabkan oleh Huang Xibing. Benarkah begitu? Presiden Zhou, apa Anda mengatakan yang sebenarnya? Ini mulai menarik. Aku Zhou Bingkun telah menjadi Presiden Kamar Dagang Chuzhou selama 20 tahun. Baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan. Aku selalu menjunjung tinggi integritas. Gubernur Yu, bukankah Anda berutang pada semua orang sebuah penjelasan? Memang menarik. Zhou Bingkun yakin mau melawanku? Jangan lupa, aku Gubernur Chuzhou. Hari ini aku tidak hanya membersihkan nama temanku, Li Jun membersihkan namanya, tapi juga mengembalikan dunia bisnis Chuzhou ke lingkungan yang adil. Grup Junlin adalah perusahaan bernilai 10 miliar dolar dan bisnis terkemuka di Chuzhou. Jika grup Junlin saja bisa berpindah tangan dalam semalam di masa depan, siapa yang berani berinvestasi di Chuzhou? Presiden Zhou benar, tepat sekali Chuzhou bukan properti pribadi. Kamu tidak bisa seenaknya. Gubernur Yu, kamu berutang penjelasan pada kami. Ibu, apakah Yu Xiehua akan langsung dijatuhkan kali ini? Kamu meremehkan kekuasaan gubernur. Kecuali dia punya rencana cadangan. Baiklah. Aku akan menyelidiki ulang masalah ini. Tapi sebelum hasil penyelidikan keluar, Li Jun harus ditahan. Gubernur Yu, jangan terburu-buru bertindak. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa Tuan Huang dari grup Qingke tidak muncul? Itu pasti mengenai titik lemah Yu Xiehua. Tuan Huang kita sudah sampai. Kamu bisa keluar sekarang. Li Jun, karena kamu selamat, jangan memaksa keberuntunganmu. Kalau tidak, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa menurutmu, Gubernur Yu? Bisa menyelamatkanku, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Saat kau dan aku muncul bersama di depan Yu Xiehua, apa menurutmu dia akan percaya kau tidak mengatakan apa-apa? Gubernur Yu aku. Jika aku harus membuktikan ketidakbersalahanku setiap kali seseorang menuduhku, lebih baik aku berhenti menjadi gubernur. Bagus sekali. Mari kita kesampingkan, apakah Huang Xue menjebakmu, Gubernur Yu? Berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, Anda ingin mengurungku hanya karena kata-kata Luci. Itu tidak adil, Gubernur Yu. Bukankah Anda sedikit munafik? Saya adalah Gubernur Chuzhou, kamu pikir kamu siapa? Seorang mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Apa hakmu untuk membandingkan dirimu denganku? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Fu Hong, apakah ini cara keluarga Nangong membesarkan anak-anak mereka? Seorang junior mempermalukanku secara terang-terangan di kesempatan seperti ini. Apakah kamu pikir aku ini gampangan? Yu Xiehua, kamu hanya menantu laki-laki yang tinggal menumpang di keluargaan. Jaga nada bicaramu saat berbicara denganku. Aku bisa mewakili keluarga Nangong. Bisakah kamu mewakili keluargaan? Ayo pergi. Tuan Muda, apakah Anda akan membiarkannya pergi begitu saja? Ini. Kartu itu perlu dimainkan pada waktu yang tepat agar efektif. Terima kasih kepada kalian berdua karena telah angkat bicara. Kalau tidak, ini tidak akan semudah ini. Ini putriku, kalian seharusnya punya lebih banyak kesamaan. Anak muda harus lebih banyak berkomunikasi. Halo, saya Nangong Xue.
Halo, saya Guyan. Halo. Presiden Zhou, terima kasih atas bantuan Anda. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bisakah Anda meminjamkanku lukisan wanita-wanita itu agar aku bisa mengapresiasinya? Tidak masalah. Sayang, aku ada sedikit masalah di sini. Bisa minta kakakmu untuk datang ke Chuzhou. Huang Xue mencoba kabur membawa uang. Dia ketahuan oleh anak buahnya dan dibacok sampai mati. Dia mati terlalu mudah. Kak Li Jun, mulai hari ini, aku akan ikut denganmu. Akan lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi. Siapa yang mengizinkanmu masuk, Kak? Dia jahat padaku. Kenapa rasanya lebih melelahkan daripada menghadapi Yu Xiehua? Li Jun ikut kami ini, surat perintah penangkapan disetujui khusus oleh gubernur. Atas dasar apa tuduhannya? Dicurigai melukai pesaing bisnis Huang Xue. Kurasa Yu Xiehua sudah gila. Sampai mengeluarkan perintah seperti itu. Kamu ikut mereka dulu. Aku akan segera memindahkan orang dari Kyoto. Aku akan ikut denganmu, ini yang kumaksud, dengan waktu yang tepat. Tapi Tuan Muda, aku takut mereka. Jangan khawatir, jangankan hanya beberapa dari mereka. Bahkan seluruh pengawal Sun Tian tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Membiarkan pemuda mendorongmu sejauh ini, reputasi keluargaan benar-benar hancur olehmu. Perbuatan memalukannya lebih dari yang satu ini. Yu Xiehua, apa kau tidak penasaran tentang keberadaan Zheng Yang? Siapa Zheng Yang? Zhang Yang adalah... Karena Gubernur Yu terlalu malu mengatakannya, biar aku saja. Yu Xiehua, laporan tes DNA antara kau dan Zheng Yang ada di flash disk ini. Kau ingin orang di sebelahmu memeriksanya. Bisa-bisanya kau di belakang saudariku membesarkan anak haram kau bajingan, tak tahu diuntung. Pantas saja Yu Xiehua tak bisa mengalahkanmu. Sayang sekali. Aku takkan memberimu kesempatan membalikan keadaan. Pengawal Sun Tian, dengarkan. Eksekusi dia di tempat. Sesuai dugaan keluarga kaya Kyoto. Membunuh siapa saja sesukamu melewati proses persidangan. Dunia ini selalu tentang kekuatan. Kau bilang dunia ini tentang kekuatan. Maka aku juga bisa. Membunuhmu sekarang, Kak. Bukankah ini An Kidong? Apa kau benar-benar menganggap Chuzhou sebagai halaman belakang keluargaan? Bukankah kau suka tersenyum? Kenapa sekarang tidak tersenyum? Kalau kau punya nyali, suruh anak buahmu menembak. Paling buruk kita mati bersama. Ada banyak ranjang kosong di penjara keempat. Kau dan Yu Xiehua bisa saling menemani. Aku berani masuk. Tapi aku takut penjara Chuzhou takkan berani menerimaku. Guru. Bagus. Kau tak membuatku malu. Keluargaan. Sudah tamat.